Sebelum mulai videonya, yang belum subscribe di subscribe dulu, bantu channel ini biar tambah berkembang. Ayo pulang, ucap Bagas saat kembali dari toilet. Kok pulang sih? Baru jam berapa woi? Protes Fadil. Lagian ini makanan penutupnya belum disajin, tambah Dani. Besok Mr. James ke kantor, masih banyak yang harus disiapin, ucap Bagas. Kita balik lagi ke kantor Gas. Aku mencebikkan bibirku. Kenapa, gak mau? Tanya Bagas dingin. Mau bilang gak mau, tapi cicilan rumah masih 5 tahun lagi, lirihku. Nasib luta, ledek Dani. Kalau kalian masih mau di sini silahkan, bebas kok, ucap Bagas. Dengan berat hati aku mengekori Bagas dari belakang. Aku belum sempat mencicipi lemon tart, red velvet dan masih banyak lagi menu dessert yang baru saja disajikan. Selama di mobil aku diam saja, masih kesal sama Bagas yang tidak membiarkanku menikmati kue-kue manis yang menggiurkan. Kok diem terus? Marah saya, ganggu waktu sama ayangnya, sinis Bagas. Aku mendelik tidak suka ke arah Bagas. Apa-apaan dia? Orang bisa ngira bapak cemburu loh kalau dengar ucapan bapak barusan, cibirku. Siapa yang cemburu? Kesal Bagas. Saya cuman kesel gara-gara gak sempet cicipin kue dessertnya, ucapku. Entar saya beliin. Gitu aja ngambek, ucap Bagas. Lagi-lagi aku diam. Aku memilih melihat-lihat pemandangan di luar kaca jendela mobil. Emang kamu gak takut Kenzo marah kamu godain kayak gitu tadi? Tanya Bagas. Kenzo kayaknya bukan tipe yang marah karena hal sepele, jawabku. Kamu tahu dari mana? Tanya Bagas lagi. Bapak tadi juga lihat kan? Dia ketawa-ketawa aja pas saya godain. Aku balik bertanya pada Bagas. Kamu suka ya sama Kenzo? Tanya Bagas dengan suara rendah. Apa-apaan nih orang? Apa wajar dia nanya hal privasi kayak gitu, batinku? Saya juga cewek normal pak. Lihat cowok ganteng kayak Kenzo pasti naksir lah, jawabku asal. Aku mengencangkan peganganku pada sabuk pengaman karena tiba-tiba Bagas menginjak pedal gas hingga laju mobil menjadi sangat cepat. Gas lu apa-apaan? Nyantai aja bawa mobilnya, raungku. Bagas seperti kesetanan. Dia makin melajukan mobilnya dengan gila-gilaan. Aku melafalkan berbagai macam doa dalam hatiku, berharap hari ini bukan hari terakhirku ada di dunia fana ini. Aku buru-buru keluar mobil saat kami sampai di kantor Abimanyu. Aku sungguh takut jika berada lebih lama dalam mobil itu. Bayangan saat Bagas menyalip di antara dua bas saat di jalan tadi masih menari-nari dalam pikiranku. Saya harus nyiapin apa pak buat besok? Tanyaku saat kami sudah berada di ruang kerja. Kontrak udah beres? Tanya Bagas. Udah, surat penawaran? Udah. Proposal? Udah. Ya udah. Berarti semua udah beres, ucap Bagas santai. Aku menganga tidak percaya. Apa-apaan dia? Bukannya dia bilang banyak yang harus disiapkan untuk besok? Kita pulang, udah malam, ucap Bagas. Ingin sekali rasanya mencakar wajah Bagas tampan saat ini, jadi dia menyeretku ke sini untuk hal yang sia-sia? Saat di dalam lift, aku menekan tombol lobby, sedangkan Bagas menekan tombol B1. Kok neken tombol lobby? Tanya Bagas. Saya pulang jalan kaki aja, jawabku. Saya antar kamu pulang, ucap Bagas. Gak, makasih pak, saya masih mau hidup, sarkasku. Saya janji gak kebut-kebutan lagi, cicit Bagas. Lagian tadi kenapa kebut-kebutan sih, pak, ucapku dengan intonasi tinggi. Saya tadi kesel pas kamu bilang kamu naksir sama Kenzo, lirih Bagas. Entah mengapa jantungku sedang jumpalitan sekarang. Perasaan apa ini? Kamu kan tahu, Kenzo itu saingan saya. Kamu malah naksir sama dia, Bagas mencebikkan bibirnya.
Jantungku yang sedang jumpalitan mendadak diam tak berkutik, berdetak kalem seperti biasanya, bisa-bisanya aku kepedean seperti ini. Bagas bukan cemburu, tapi lebih seperti anak TK yang marah saat temannya lebih dekat dengan anak lain. Suka-suka sayalah naksir siapa, ucapku judes. Kamu beneran suka sama Kenzo? Bagas memutar tubuhku hingga berhadapan dengannya. Walaupun saya suka, saya tahu diri kok Pak, tenang aja. Kesalku, saya takut kamu sakit hati nanti kalau naksir sama Kenzo, cicit Bagas. Pak, Lea aja ditolak. Apalagi saya, santai aja kali, saya juga bisa ngukur diri, tadi cuman seru-seruan aja, ucapku. Bagas mengangguk-anggukkan kepalanya, entah apa yang ada di otaknya saat ini. Keesokan harinya saat makan siang di kantin, seperti biasa teman-temanku berkumpul untuk makan siang sekaligus bergibah. Gila, bos si Lita keren abis, gak ngangka gue kalau Pak Bagas harismatik banget, ucap David. Gue sampai gak percaya kalau yang kemarin mimpin rapat itu Pak Bagas, tambah Naura. Elu sih ta, suka jelek-jelekin bos Bagas, jadi kita underestimate sama dia, cibir Andri. Tapi hampir semua jajaran direksi juga dulu mikirnya bos Bagas gak kompeten dan cuma nikmatin privilege-nya dia doang sebagai anak pemilik perusahaan, ucap Irma. Apalagi pas skandal plagiatnya Kuku Abadi, makin-makin orang-orang nganggep remeh Pak Bagas, tambah Jihan. Plot twist banget emang kemarin, Pak Bagas langsung balik meja. Dia ngebungkam mulut-mulut nyinyir orang-orang yang ngeremehin dia, ucap Andri menggebu-gebu. Jadi ngefans gue sama bos kecil, karismanya tumpeh-tumpeh, santai tapi pasti, ucap Riri heboh. Aku juga ikutan jadi fansnya bos Bagas, kekeh Irma. Aku hanya diam saja mendengarkan celotehan dari teman-temanku. Bagas sekarang menjadi idola baru di kantor. Dulu orang-orang memang mengira Bagas hanya bermain-main di sini. Tapi setelah kejadian plagiat kemarin dan Bagas bisa menghasilkan omset hingga miliaran rupiah, semua orang berpikir ulang dan menaruh respek pada Bagas. Para karyawan juga yang tadinya kulihat hanya berpura-pura bersikap manis pada Bagas karena dia adalah anak pemilik perusahaan, sekarang aku melihat semua orang respek pada Bagas. Lu kok diem aja, tanya Andri, sariawan gue, dustaku. Gimana sekarang rasanya punya bos paling keren se-Abimanyu, kekeh Andri. Biasa aja sih. Ya kalau gue yang jadi sekretarisnya secara otomatis itu bos bakalan kebawa keren gara-gara gue, sombongku. Gue suka pengen nimpuk pakai piring kalau si Lita udah kumat sombongnya, cibir Andri. Sama, ucap Naura sambil tertawa, gara-gara bos Bagas. Kayaknya bulan ini gue harus bolak-balik Sulawesi sama Jawa bareng Pak Mansyur, ucap David. Ingat bonus fit, memberi semangat, ucap Andri. Bener juga, kalau nih produk sukses di pasar Eropa, pasti bonus kita bakalan gede, ucap David sambil bertepuk tangan heboh. Tim pemasaran lagi down banget sekarang, iklan si Lea berpengaruh besar sama penjualan. Ditambah sekarang di pasar Eropa, Pak Bakir bilang tim pemasaran gak kepake semenjak ada Pak Bagas, ucap Reza dengan nada sedih. Semangat kakak, Jihan memberi semangat. Bilang dong ama bos lu, jangan keren-keren amat, lama-lama tim pemasaran bakalan dibubarin, kesal Reza. Aku hanya terkikik mendengar kekesalan Reza. Ada gosip terpanas abad ini, ucap Andri. Apaan? Tanya kami kompak. Gue lagi diskusi sama tim legal, mau nuntut si Benny, ucap Andri. Si Benny asisten manajer pabrik yang di pusat itu? Tanya Jihan. Iya. Ternyata dia yang bocorin idenya bos Bagas ke Kuku Abadi Group, jawab Andri. Gila tuh orang, berani banget, cibir Irma.
Katanya sih dia terjerat pinjaman online gitu. Udah stres dikejar-kejar debt collector, jadinya ambil jalan pintas, ucap Andri. Dituntut apa dia? Tanyaku. Ganti rugi duit. Tapi belum fix berapanya, sama masuk penjara, jawab Andri. Sepadan sih, komen